Jadi yang viral yang rame dibincangkan di sini ini sampean beli tanah ini Pak ya? Iya. Ini berapa belinya Pak? Kalau belinya murah sih, cuma 600 juta ya? Iya. Murah 600 juta itu Pak? Kan sama ngegusurnya itu sampai lebih 1 M ya, habis. Oh, yang di sini nih. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Pamekasan, Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini lagi gerimis sahabat. Saya mampir ke salah satu mantan TKI Arab Saudi. Cuman beliau gagal di Arab Saudi, beliau tidak sukses. Namun sahabat, walaupun beliau tidak sukses di Arab Saudi, ternyata beliau sekarang sudah menjadi pengusaha sayur di Jakarta. Dan alhamdulillah sekarang beliau lagi libur. Dan nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau. Nanti kita ngobrol. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu dukung channelnya Faiz Slamet dengan cara like, comment, and subscribe. Dan share ke media sosial kalian semua. Nih Masya Allah. Lagi ngapain Pak? Manasin mobil. Ini Masya Allah sahabat. Mobil apa ini Pak? Honda ya? Oh. Kenapa kok tertarik ke mobil sedan Pak? Nggak beli kayak Innova atau apa? Karena saya waktu di Arab Saudi, anak majikan saya punya kayak gini. Oh gitu. Jadi saya gimana rasanya kalau punya mobil kayak gini. Jadi sekarang saya alhamdulillah bisa kecapai beli mobil kayak gini. Oh gitu, ada sejarahnya juga. Iya. Oh, di waktu di Arab Saudi anak majikannya punya kayak gini ya, sehingga menghayal ingin punya kayak gini. Ini Masya Allah sahabat. Ini dari Jakarta bawa ini ya? Masih letter apa ini Pak? B. Masya Allah sahabat. Dan ini rumah beliau. Ini rumah atau gimana Pak? Ya ibarat rumah, bukan rumah, villa. Kayak Villa ya? villa. Kalau sampean sendiri tetap di Jakarta ya? Hanya setahun sekali atau kalau saat ada acara aja di sini? Saat ada acara. Kenapa? Tiap Lebaran saya pasti pulang. Oh, tiap Lebaran mesti ada di sini ya? Kenapa beli tanah selebar ini kalau memang nggak ditempatin Pak? Ya buat invest aja. Invest aja ya. Ini kalau keluarga besar nggak muat Pak? Anak cuma satu saya. Oh, cuma satu ya? Secukupnya aja kan. Secukupnya. Sekeluarga ini. Betul, betul. Ini kalau sampean berangkat Pak, siapa yang jaga di sini? Kadang adik yang bersih-bersih. Nggak ada yang nempatin. Nggak ada yang Orang nempatin. adik udah ada rumahnya semua. Udah punya rumah semua. Kabarnya nih. Duh. Pak, ini saya bikin video gak apa-apa Pak ya? Boleh. Iya. Ini kebetulan ada Pak Kantipnas ya? Kantipnas Pak ya? Mabin Kamtipmas. Ah. Kamtipmas. Dan ini juga ada salah satu tokoh masyarakat di sini, sahabat Ustadz Abu Bakar. Dan ini teman beliau seperjuangan ini Pak ya. Dengan Pak siapa ini? Hepni. Pak Hepni ya. Ini saya mau bincang-bincang, izin Pak. Ini Pak kan apa? Mabin Kamtipmas. Mabin Kantipnasnya ini dengan Pak siapa? Pak Hendra. Tugas di mana Pak? Di sini kebetulan saya Mabin Kamtipmas Desa Palisanggar, Oh, Kecamatan Pegantenan. polseknya Pegantenan. Pegantenan ya. Pak izin ini saya mau ngobrol-ngobrol Silakan, karena Pak Muniri ya. Pak Muniri ini dulu di Arab Saudi bareng dengan saya Pak. Dan kebetulan waktu di Arab Saudi beliau itu saya lihat tidak begitu sukses di karirnya beliau sahabat. Hanya sekedar supir. Namun setelah saya kembali ke Indonesia, Masya Allah ternyata saya mendengar beliau sudah membeli gudang di sini dan sudah membangun rumah. Dan suksesnya itu dari sayur katanya. Itu gimana ceritanya? Sampean dari Arab Saudi. Waktu pulang dari Arab Saudi tahun berapa? Tahun 2011. 2011 pulang ya. Terus setelah pulang sampean langsung diam di rumah atau gimana? Ya diam di rumah selama 3 bulan. 3 bulan ya. Terus karena saya punya keluarga, nggak punya penghasilan apa, saya langsung berangkat ke Jakarta. Ke Jakarta. Waktu itu kerja apa di Jakarta?
Awalnya saya jadi supir. Oh, supir sayur. lagi ya. Di Arab Saudi jadi supir, di sini jadi supir Iya. juga. Supir sayur. Sayur. Karena tahu penghasilan sayur enak, saya akhirnya buka usaha sendiri. Oh, buka usaha sendiri ya. Itu waktu pertama kerja jadi supir di Jakarta itu gaji berapa waktu itu? 1.500.000 bersih. Bersih itu. Nah, terus kok sampai sukses kayak sekarang gimana, Pak? Ceritanya, Pak. Ya awalnya buka usaha kecil-kecilan sayur, buka sendiri, minta sama orang. Akhirnya saya buka lahan sendiri. Oh, sewa lahan sendiri ya. Awalnya saya dagangan kosong, saya lari ke kebun-kebun, ketemu sama petani. Ah. Dia minta modal, akhirnya saya kasih modal, akhirnya berjalan dengan ini. Itu awalnya modal dapat dari mana, kan sampean cuman supir waktu itu? Ya saya sebelum supir punya ini tabungan Oh, kecil-kecilan, jadi ditambahin pemain ke petani itu akhirnya jadi Banyak ya. Pertama kali sewa lahan itu sampai berapa hektar? 4 hektar. Sampai 4 hektar ya. Itu pertama kali. Iya. Terus setelah itu sampean sudah berhenti jadi supir ke tukang Iya, sayur iya. itu. Juragan, Jadi juragan. langsung jadi pemasok sendiri ya. Juragan. Ya kan kalau musim banjir nggak ada yang punya dagangan, saya langsung terjun ke Sukabumi. Sehingga yang lain nggak punya dagangan, sampean Saya punya dagangan sendiri. Pas di situ saya pun dipindahin orang banyak-banyak ke pengeteng-pengeteng itu. akhirnya sampean jadi pengepul ya di situ ya. Pak, ini kalau di Jakartanya sampean itu jualannya di mana? Di pasar atau memang diantar atau gimana? Di pasar. Di pasar ya. Awalnya di pinggir jalan, sebelumnya ada pembersihan, langsung dibangun dibentuk pasar. Jadi di pinggir jalan udah dipindahin, digeser ke pasar. Itu biasanya apa kerjanya itu siang atau malam? Malam. Kalau Jakarta malam. Oh, Semalam. kalau di Garika malam ya. Ini Pak, kan sampean hanya penjual sayur. Iya. Kok sekarang viral di desa Palai Sanggar ini katanya sampean beli gudang, beli mobil, bangun rumah. Itu sebenarnya penghasilan sayurnya itu berapa tiap harinya itu, Pak? Ya bisa dihitung berapa ya? Nggak nentu sih. Kadang sebulan bisa 50, ya kadang 30, 50.000. 50 juta. Oh, 50 juta ya. Walaupun jual sayur. Iya. Itu sayur apa, Pak? Kangkung, bayam, Kangkung, bayam gitu ya. ya daun singkong, kemangi. Ini Masya Allah, 1 bulan 50 juta ya, walaupun cuman sayur. Ini Masya Allah sahabat. Jadi kita itu sebenarnya tidak boleh memandang remeh sebuah pekerjaan. Apabila kita tekuni dan bersungguh-sungguh, walaupun hanya sayur 50 juta loh, kalah gajinya Pak, PNS Pak. Betul, Ya betul. bener Pak ya. Betul. Bener. Dan ini juga Pak, kan sekarang lagi marak-maraknya nih di Jakarta. Kenapa sampean kok pulang? Kan bukan lanjutin itu. Lagi ada acara, Oh, lagi ada acara ya. ada acara pengajian Kiai Muslim. Oh, ini ternyata sekarang beliau ingin mengadakan acara Kiai Musle yang sering viral itu di YouTube, plak-plak itu ya. Ini Pak, kan sampean pulang dari Jakarta nih. Tentu di sana pelanggannya nanti kan bisa pindah ke toko yang lain. Gimana nih caranya, strateginya Udah sampean? ada anak-anak yang bantuin saya di sana. Oh, sampean udah punya pekerja di sana. Sampai berapa orang, Pak? 4 orang. 4 orang. Jadi walaupun sampean di sini, bisnisnya tetap jalan di sana ya. Oh, ini Masya Allah sahabat. Ini satu pelajaran ya, bahwasannya Allah itu dalam memberikan rezeki kadang bermacam-macam. Ada yang diberikan rezeki di saat beliau bekerja di Arab Saudi. Banyak TKI sukses di Arab Saudi ya. Namun tidak semuanya. Beliau pernah ke Arab Saudi namun gagal. Ada juga yang sukses di Malaysia. Tapi tidak semuanya orang yang kerja di Malaysia itu sukses. Bahkan ada ini saudara kita Pak Haji Muniri ini, bahkan beliau gagal di Arab Saudi tapi suksesnya di Jakarta malah di Indonesia. Begitulah Allah Ta'ala membagikan rezeki ya. Ini Masya Allah. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke
Pak Hendra nih. Pak, ini gimana tanggapannya Pak? Ada salah satu warga di wilayah Bapak yang sukses seperti Haji Munir ini. Nah, menurut saya ini patut ditiru. Ya, memang kalau pekerjaan bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa ditiru kan. Nah, tapi apabila yang tadi Bapak Haji bilang tadi, kalau pekerjaan itu ditekuni, insya Allah Allah akan memberi rezeki itu. Betul. Dan bisa dijadikan motivasi ya, juga bagi ya. bagi yang lain. Karena banyak juga Pak yang berangkat ke Jakarta setelah sukses malah bukan digunakan untuk yang positif. Ya, benar. Bahkan beliau bisa jadi malah ke diskotik dan sebagainya ya. Apakah memang benar Pak di Jakarta seperti itu? Banyak juga ya. Banyak. Tapi yang unik Pak juga ke Pak Haji Muniri ini menjawab dari paradigma sebelumnya yang mana kalau bilang orang Madura biasanya kaitannya itu selalu dengan besi dan sate kan gitu kan. Di Jakarta itu kalau ada besi pasti orang Madura yang ngambil atau sate Madura. Ternyata mayoritas orang Madura ya. Namun ternyata ada juga pedagang sayur, tapi ini sayur kelas nasional ini Pak. Kalau udah 50 juta ya. 50 juta per bulan. Aduh, Masya Allah. Nih saya mau nanya ke salah satu toko yang ada di Palai Sanggar ini. Pak, sampean pernah ke luar negeri nggak Pak? Pernah Pernah ya? Kemana? ke Malaysia, Malaysia? ya ke Singapura tahun situ. Pernah juga ya? Ini yang saya tanyakan Pak, melihat banyak orang Madura khususnya daerah sini yang berangkat ke Arab Saudi dan Malaysia, ada juga yang sukses di Jakarta. Mungkin saran dari Bapak selaku toko di sini apa Pak? Ya, yang pertama bekerja itu di mana saja sebetulnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tidak apa-apa. Yang penting mencari yang halal, ya jangan lupa juga jaga sholat, kalau puasa juga berusaha untuk berpuasa, jangan lupa juga sedekah, lebih-lebih ya di kampung halamannya ini juga tetangga-tetangganya juga jangan dilupakan. Ya alhamdulillah ini saya juga apresiasi juga. Ini insya Allah mungkin 2 hari lagi ini ada pengajian lah, ada pengajian yang akan dihadiri oleh Kemusleh. Ini juga nanti akan menambah motivasi terhadap masyarakat di kampung sini, Itu donaturnya dari siapa itu? Ya donaturnya ya dari Bapak Haji Muniri, juga ada dari sebagian dari tetangga-tetangga sini. Kerjasama lah, kerjasama semuanya biar ini sukses. Jadi itu sahabat, ini salah satu obrolan santai. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi bagi khususnya ya bagi para PMI yang gagal di negara orang. Setelah kembali jangan putus asa, tetap berjuang. Karena saya yakin di negara kita di Indonesia ini masih banyak potensi yang bisa kita lakukan untuk mencari rezeki di Indonesia ini ya. Gimana nih perasaannya Pak untuk perbedaan kerja di Arab Saudi dan di Jakarta? Ya perbedaannya lebih ini, kalau di Arab Saudi kan kita kerja tertekan sama majikan. Betul. Gak bisa kemana-mana. Kalau di sini kan ibarat kita bebas. Kerja ibaratnya kita kerja nggak kerja tergantung dari kita kan. Begitu. Jadi yang viral yang rame dibincangkan di sini nih sampean beli tanah ini Pak ya? Ini berapa belinya Pak? Kalau belinya murah sih, cuma 600 juta ya? Murah 600 juta itu Pak? Kan sama ngegusurnya itu sampai lebih 1 M habis. Yang di sini nih. Itu murni hasil sayur Pak? Asli Hasil sayur ya, 1 M. Dan ini tempatnya sahabat luas banget dan di pinggir jalan raya. Sekali lagi saya tidak ingin memberikan contoh yang jelek atau mengagung-agungkan, tapi hanya ingin memotivasi bahwa di negeri sendiri kalau kita berusaha akan sukses. Bener kan Pak ya? Benar. Oke, Masya Allah. Saya izin masuk YouTube gak apa-apa ya? Izin Pak ya masuk YouTube. Ya. Pak Abu izin ya. Oke. Demikian sahabat video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Pamekasan Madura bersama saya Faiz Slamet, saya ucapkan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.